Salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini saya akan memberikan pemaparan mengenai jual beli peralihan hak atas tanah di hadapan PPAT. Tugas ini diberikan oleh Ibu Diana sebagai dosen hukum pertanahan. Negara memiliki tanggung jawab dan tugas utama terhadap masyarakat untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum sebagai 2 dari 4 tujuan negara yang ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tanah dan tumpah darah Indonesia yang dimaksud dalam alinea keempat tersebut meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1994 yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dikatakan bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk sahnya, suatu jual beli tanah harus memenuhi syarat material dan syarat formal. Jika PPAT lalai atau tidak teliti dalam pembuatan akte jual beli, maka akan menimbulkan akibat yang sangat fatal. Begitu pula dengan pembeli tanah harus teliti dengan status kepemilikan tanah yang akan dibelinya. PPAT berkewajiban untuk menyelidiki kewenangan para pihak baik penjual maupun pembeli dan juga memeriksa kebenaran sertifikat asli atau surat-surat tanah yang merupakan bukti kepemilikan yang diserahkan kepadanya oleh penjual pada waktu akte jual beli. Sertifikat merupakan pegangan utama dari para pemegang mengenai kepastian hukum atas hak tanah yang dipegangnya. Apabila timbul suatu keraguan atau kesangsian akan kebenaran dari suatu sertifikat, maka dapat dilakukan permohonan pembatalan dan pengadilan negeri lah yang mempunyai wewenang untuk menguji kebenaran sertifikat tersebut. Proses peralihan hak atas tanah melalui jual beli menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1967 meliputi persiapan pembuatan akta tanah. Terlebih dahulu PPAT wajib melakukan pemeriksaan pada kantor pertanahan kabupaten atau kota mengenai keabsahan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Pelaksanaan pembuatan akte PPAT harus dihadiri oleh pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan, penjual dan pembeli, atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pendaftaran peralihan hak. PPAT wajib menyampaikan akte PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang bersangkutan pada kantor pertanahan kabupaten atau kota selambat-lambatnya 7 hari kerja. Yang keempat, penyerahan sertifikat. Syarat sahnya peralihan hak atas tanah melalui jual beli yaitu pertama, syarat material di mana pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan, penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan, dan tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak dalam sengketa. Kedua, syarat formal yaitu ketika semua syarat material telah dipenuhi, maka PPAT akan membuat akte jual belinya. Dalam peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara pemindahan hak seperti jual beli, tukar menukar, hibah, lelang, pewarisan, peralihan hak atas penggabungan atau peleburan dan pemindahan hak lainnya. Berikut adalah penjelasan dari beberapa peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah melalui pewarisan. Pewarisan adalah tindakan pemindahan hak milik atas benda dari seorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang ditunjuknya dan atau ditunjuk pengadilan sebagai ahli waris. Setelah berlakunya PP nomor 24 tahun 1997, maka keterangan mengenai kewajiban mendaftarkan peralihan hak atas tanah karena pewarisan diatur dalam pasal 36 PP nomor 24 tahun 1997 dinyatakan bahwa pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada kantor pertanahan. Peralihan hak atas tanah melalui hibah. Berdasarkan pasal 1666 KUH Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah
yang menerima penyerahan itu. Pada dasarnya setiap orang dan atau badan hukum diperbolehkan untuk diberi atau menerima hibah kecuali penerima hibah tersebut oleh undang-undang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam pasal 1684 KUH Perdata dinyatakan bahwa penghibahan yang diberikan kepada seorang perempuan yang bersuami, barang yang dihibahkan tersebut tidak dapat diterima. Pada pasal 1685 KUH Perdata ditetapkan bahwa penghibahan kepada orang-orang yang belum dewasa dan masih berada di bawah kekuasaan orang tua, barang yang dihibahkan tersebut harus diterima oleh orang tua yang menguasai penerima hibah tersebut. Sama halnya dengan penghibahan kepada orang-orang di bawah perwalian dan pengakuan. Barang yang dihibahkan tersebut harus diterima oleh wali atau pengaku dengan diberi kuasa oleh pengadilan negeri. Menurut pasal 1672 KUH Perdata, pemberi hibah berhak mengambil kembali barang yang telah dihibahkan apabila penerima hibah dan keturunan yang meninggal lebih dahulu daripada si penerima hibah. Dengan ketentuan telah dibuatnya perjanjiannya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Peralihan hak atas tanah melalui lelang. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara menawarkan harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Berdasarkan sifatnya, lelang dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, lelang eksekutorial, yaitu lelang dalam rangka putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak tanggungan, sita pajak, sita yang dilakukan oleh kejaksaan atau penyidik, dan sita yang dilakukan oleh panitia urusan piutang negara. Yang kedua, lelang non eksekutorial, yaitu lelang yang terhadap barang yang dikuasai oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah, BUMN atau BUMD, dan lelang terhadap hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dimiliki atau dikuasai oleh perseroan atau badan hukum. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, akte jual beli merupakan bukti sah bahwa hak atas tanah dan bangunan sudah beralih kepada pihak lain. AJB dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT atau camat untuk daerah tertentu yang masih jarang terdapat PPAT. Secara hukum, peralihan hak atas tanah dan bangunan tidak dapat dilakukan di bawah tangan. Dalam KUH Perdata pasal 1457, 1458, dan 1459 menyatakan bahwa jual beli tanah adalah suatu perjanjian di mana suatu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tanah dan pihak lainnya untuk membayar harga yang ditentukan. Pada saat kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat, maka jual beli dianggap telah terjadi, walaupun tanah belum diserahkan dan harga belum dibayar. Tetapi walaupun jual beli tersebut dianggap telah terjadi, namun hak atas tanah belum beralih kepada pihak pembeli. Agar hak atas tanah beralih dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka masih diperlukan suatu perbuatan hukum lain, yaitu berupa penyerahan yuridis atau balik nama. Balik nama ini bertujuan untuk mengukuhkan hak-hak si pembeli sebagai pemilik tanah yang baru. Berdasarkan hak tersebut, walaupun hanya PPJB yang berbunyi sebagai berikut, peralihan hak atas tanah berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli PPJB secara umum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikat baik. Untuk menjamin kepastian hukum dan jaminan hukum bagi subjek-subjek yang memiliki tanah, maka dilakukan pendaftaran tanah sebagai bentuk penguasaan tanah secara hukum yang diatur pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang berbunyi bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur pemerintah. Implikasi hukum dari penguasaan yuridis atas tanah melalui pendaftaran tanah ini maka akan berimplikasi pula terhadap perbuatan peralihan terhadap tanah yang harus dilakukan secara yuridis pula. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah dikatakan bahwa pejabat pembuat akta tanah bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akte sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun
yang akan dijadikan dasar untuk melakukan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang dikabarkan oleh perbuatan hukum tersebut. Peralihan hak atas tanah secara benar harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dengan bentuk pembuatan akte tanah yang dibuat oleh PPAT nantinya akan digunakan sebagai syarat untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah ke kantor pertanahan atau kabupaten kota di mana tanah tersebut terletak. Namun pada prakteknya di kehidupan masyarakat kita saat ini masih banyak ditemui proses jual beli yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Pasal 37 tersebut dapat diinterpretasikan bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli harus dilakukan di hadapan PPAT yang kemudian dibuktikan dengan akte jual beli yang dibuat oleh PPAT. Akte jual beli yang dibuat oleh PPAT tersebut digunakan sebagai bukti bahwa telah dilakukan perbuatan hukum berupa pembuatan jual beli atas sebidang tanah atas pihak penjual kepada pihak pembeli dan kemudian akte tersebut digunakan sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran dan perpindahan hak atas tanah. Dengan dilakukannya jual beli di hadapan PPAT dipenuhi syarat terang. Akte jual beli tentang ini oleh pihak membuktikan telah terjadi pembinaan hak dari penjual kepada pembelinya dengan disertai harganya, telah melalui syarat tunai dan menunjukkan secara nyata atau real perbuatan hukum yang bersangkutan telah dilaksanakan. Akta tersebut membuktikan bahwa benar telah dilakukan perbuatan pembinaan hukum selama-lamanya dan pembayaran harganya. Jual beli tanah yang tidak disertai dengan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT tidak dapat dialihkan dan didaftarkan haknya di kantor pertanahan. Bukti akte jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT sebagai syarat pendaftaran tanah ini berlaku bagi pendaftaran peralihan hak atas tanah yang telah didaftarkan di kantor pertanahan maupun untuk pendaftaran tanah pertama kali. Untuk pendaftaran tanah pertama kali harus dibuktikan dengan akte jual beli yang dibuat di hadapan PPAT. Demikian pemaparan saya mengenai jual beli pembuatan peralihan hak atas tanah di hadapan PPAT. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.